Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Creative People. Ngobrol menurut porsi kembali mengudara. Tentu diupayakan selalu berbeda dengan topik-topik yang tetap panas ya, karena salah ngompor panas selalu. Nah, itu menjadi saut-sautan. Baik, Creative People, kita kali ini akan menghadirkan kawan ngobrol. Nah, kita ngobrol menurut porsi tentang apa saja. Nah, ngalur ngidul ngobrol warung kopi. Nah, bersama kawan ngobrol kita. Langsung saya sebutkan nama, nanti beliau juga bisa menambah kurang mengenai jati diri beliau, aktivitas sehari-hari, kesibukan dan sebagainya. Nah, inilah Diki Armando, SE Sarjana Ekonomi. Nah, itu lengkapnya, itu data yang lengkap, valid, terserah yang punya badan mau dipanggil apa nanti ya. Itu. Lalu saya melabeli beliau berdasarkan kapasitas pengamatan dan penelitian sangat mendalam, bahwa beliau saya daulat yang pertama sebagai pengamat sastra. Makanya saya perlu kawan ngobrol apa saja tentang sastra di Kalimantan Barat ini. Kan tidak mampu saya berpikir sendiri, mengamati sendiri. Saya ajak beliau untuk ngobrol. Nah, nanti kita bincang-bincang. Dan ngobrol ini bukan apa seperti wawancara, interview, formal-formalan. Nanti kita saling berbalas. Kadang Bang Diki yang nanya saya nanya Bang Diki, begitu bolak-balik ya. Nah, ngalir sajalah. Nah, jadi apa sih mau diomongkan nih, paling yang terlintas di kepala saya mau nanya nih, dinamika sastra Kalimantan Barat. Nah, mengkritisi sastra, mengkritisi apresiasi, mengkritisi dinamika sastra baik di Kalimantan Barat, di Indonesia, di dunia, karena sastra Kalbar juga menjadi bagian dari sastra dunia. Jadi itu. Baik para Ciberdaya TV ini, Creative People sapaan kita. Inilah Bang Diki Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, kita menyapa Creative People. Creative People. Tak pronunciation ejaan saya, lapar saya tak paham benar bahasa kulit putih. Nah, Diki Armando, pengamat sastra yang kita coba ngobrolkan apa saja. Nanti barangkali Bang Diki lah cerita dikit apa kesibukan terakhir selama ini, ya kan, bagaimana minat beliau, concern beliau, fokus yang sedang beliau geluti. Silakan Bang Diki memperkenalkan jati diri menurut versi Bang Diki, supaya Creative People sedikit banyak ada koridor. Siapa Bang Diki? Jadi nyantai ya gitu. Creative People. Tadi Bang Don bilang pengamat sastra ini kayaknya agak berlebihan gitu. Jadi lebih tepatnya saya ini penyuka puisi. Puisi. Jadi kalau disebut pengamat sastra takut nanti ada yang marah. Dan sebelum lupa, betul. kalau nyebut penyuka, dia tidak sekadar penyuka puisi, tapi penyuka Jokpin. Ya. Joko Pinurbo. Saya tahu persis beliau mengoleksi buku-buku. Mas, Bapak Joko Pinurbo. Nah, ini ada panjenengan. Ini ada penggemar panjenengan. Ya, lanjut Bang Diki. Nah, jadi pertama tadi itu disclaimer dulu aja, saya penyuka puisi. Nah, kalau hari-hari saya itu buruh. Kenapa disebut buruh? Ya selama bukan pemilik modal kita semua buruh. Ya. Udah ya, gitu aja. Gitu. Yang pergi pagi pulang sore. Ya, maghrib udah stay di rumah lah, baru stay gitu ya. Maghrib pulang di rumah, makanya kalau ada kegiatan literasi yang jamnya agak jamnya masih bersamaan jam kerja agak sulit untuk datang. Jadi bukan yang nggak mau datang ya Bang. Iya. Jadi, kalian testimoni ya. Jadi kalau kita ingat dulu event-event literasi sastra, ini saya beda kan ya. Iya. Event literasi sama sastra saya beda kan. Saya setuju. Jadi kalau kita ingat 2015, 2016, 2017 tuh waktu itu masih lajang. Iya. Jadi kegiatan
itu saya datang terus tuh. Sampai ke Jungkat ya, bawah. Benar, sampai ke Jungkat. Itu kita datang terus karena Iya. waktu juga masih lenggang. Iya. Waktu masih lenggang. Jadi ya kalau diingat-ingat acara yang Bang Don datang saya juga datang. Iya, Hari Pada saat Puisi itu. Indonesia ya. Iya. Peluncuran, acara-acara Tok Dalang di Jungkat, nanti kita angkut Tok Betul. Dalang sini, kita ngompor ya Tok Dalang. Tok Dalang tuh Pak Idrus Jungkat ya. Pak Idrus. Jadi seperti itulah Bang Don. Jadi Iya. ini saya bisa hadir di sini karena udah perjanjian berapa hari sebelumnya gitu. Iya. Bukan berarti saya ini sibuk kayak gimana tak ada. Cuman Iya. memang dasar saya kan banyak kena suruh-suruh, maklum buruh Iya. tadi kan. Iya. Jadi baru sempatnya tuh ya alhamdulillah bisa hadir Iya. gitu. Jadi itulah sekilas soal saya. Terus Iya. tadi disebut sarjana ekonomi sama Bang Don. Saya ini sarjana, itu tidak terlalu penting karena Iya. kalau mengutip seseorang ya itu tuh bukti saya pernah sekolah aja. Ya. Bukan bukti saya pernah berpikir gitu. Rocky Gerung. Nah, ya kan kita ngomporin manas-manasin. Nah, bisa juga. Ya, jadi kenapa saya sebutkan sarjana ekonomi melengketi itu ya dengan Diki Armando, karena ada sesuatu hal yang mungkin nanti bisa panjang kita bahas gitu ya. Nah, bukan sekadar formalitas. Ya. Jadi begitulah Bang Diki sehari-harinya sebagai buruh. Kalau yang ASN atau apa saya juga istilahkan sekrup negara gitu ya. Mau diapakan lah gitu kan. Nah, kewajiban adalah tugas kita, komitmen sebagai buruh tadi ya, sebagai sekrup negara ada kewajiban, sehingga sama kalau kita pun juga kalau sibuk-sibuk kerja, ada kegiatan-kegiatan, bukan tidak mau hadir gitu, tapi karena kondisi. Jadi itu disclaimer kita berdua, kami juga, saya juga, dan kita barangkali yang sama kondisinya. Jadi itu satu hal. Jadi Bang Diki tadi, sebelum lupa, karena saya pelupa nih, maka ada puisi saya sebelum lupa saya jadikan jargon. Sebelum lupa, mengapa saya sengaja menjelaskan Diki Armando SE Sarjana Ekonomi? Karena apa? Nah, ini mudah-mudahan jadi motivasi. Seorang sarjana ekonomi, jelas beliau secara akademis, karena sudah ada sarjana, ada skripsi, ada karya secara akademis. Soal ekonomi sudah paham. Apakah nanti ekonomi banyak ya, apa prodi-prodinya, jurusan spesialisasi gitu, salah satu manajemen, pembangunan, studi pembangunan dan sebagainya. Nah, Bang Diki punya satu hal, sudah menguasai dalam kesarjanaan sarjana ekonominya tentang hal di bidang ekonomi. Tetapi, nah, di dalam satu badan Diki yang sarjana ekonomi, beliau juga skill, ahli dan berdaya untuk menghasilkan karya, puisi salah satunya, tulis menulis. Nah, artinya ini sebagai warning dan motivasi. Yang punya sarjana di luar akademis, di luar kegiatan akademisnya, dia mempunyai skill, dia sudah punya dua sumber daya, punya kelebihan. Ya, Bang Diki salah satunya tadi sudahlah sarjana yang bisa puisi. Kira-kira itu. Nah, kan kadang-kadang kayak saya, taunya puisi ya kan, kasihan dong. Ya derita lo gitu. Cuma saya puisi, saya tidak bisa ke lain-lain. Nah, ini kan kok Bang Diki kan multi talent. Nah, belum lagi dia bisa gitar, belum itu, belum ini, kan lain. Jadi itu boleh sebagai sarjana, kita tidak mentok di kesarjanaan akademis kita. Nah, supaya dunia ini semakin luas karena kita juga punya wawasan yang luas. Itu satu hal. Nah, itu mengenai bagaimana munculnya sarjana. Ya kan, cukup Diki Armando mungkin tidak masalah. Ya, tapi ada sesuatu mungkin untuk peringatan kita. Jadi tanpa berpanjang lebar, maka ini Bang Diki, apakah Bang Diki sama saya juga punya hal pemikiran, perspektif atau kerisauan yang samakah, pencerapan yang samakah tentang dinamika atau geliat atau gerak dari, khususnya kita bicara di kampung Sorang lah dulu, supaya karena si berdaya ini kita bicara Kalbar lah, dari orang lingkup Kalbar. Bagaimana sih menurut pencerapan mengenai indera penglihatan, perasaan, feeling dari Bang Diki ini mengenai sepak terjang seluk-beluk dinamika sastra ini khususnya? Kita tak bicara literasi tadi, saya setuju, kita bicara sastra karena ada khasnya, nanti baru kita bicara literasi. Menurut Bang Diki selama ini
baik periode 2005 sampai ke atasnya kemarin 2004, 2000 sampai 2090-an atau apapun menurut pencerapan Bang Diki, bagaimana sih sampai hari ini? Kira-kira ada enggak keberlanjutan, keberlangsungan atau apa kevakuman atau apa? Kemudian kurang greget dulu dan sekarang dibanding bagaimana lah menurut pengamatan Bang Diki? Sebenarnya gini Bang Don, saya nih nulis puisi juga. Iya. Beberapa puisinya ada yang saya ikutkan lomba. Iya. Ada yang menang, ada yang enggak. Iya. Terakhir kali saya juara 3 ikut di FLP Bekasi. Iya. Ulang tahun miladnya FLP Bekasi, saya juara 3 dengan judul puisi Avontur. Masalahnya adalah kalau ditanya geliat sastra nih Bang Don, sekarang siapa yang bisa jawab tolok ukurnya Pak? Ya. Dalam perspektif saya tidak majunya statistiknya lah, iya. balik ke ekonomi saya tidak punya pedoman itu. Iya. Artinya jadi apa yang saya lihat gitu loh. Mungkin sebagian orang punya perspektif bahwa wah ini sastra Kalbar maju nih gitu. Indikatornya ini. Tapi ya silakan dijabarkan. Iya. Silakan, memang ada tolak ukurnya, tapi menurut saya tidak ada. Belum ada. Tapi oke lah, kita bicara sih yang paling simpel. Misalkan ada yang berkata bahwa meniti puisi ini jalan sunyi. Ada yang berkata seperti itu. Ada. Tapi kalau saya untuk Indonesia sekarang puisi itu udah jalan ramai. Udah penuh sekali. Jalannya udah penuh. Trafficnya padat. Iya, masalahnya adalah di Kalbar, saya sempitkan Pontianak, yang bikin puisi kritikusnya yang tidak ada. Nah, satu poin. Kritikusnya yang tidak ada. Kritikus sastra ini jelas dan tentu saja harus orang yang mempunyai ilmu, katanya di satu pihak di bidang tertentu gitu. Kayak saya pernah nulis puisi tentang Bang Nur, saya lupa ya. Itu apresiasi puisi, perspektif saya sebagai seorang awam, sebagai penikmat puisi gitu. Dan tidak akan banyak teori-teori yang dimasukkan ke dalam situ karena memang nggak tahu. Iya. Kalaupun ada saya masukkan takutnya karena sarjana ekonomi tadi. Itu tadi. Gitu loh Bang. Kalau saya masukkan itu takutnya salah tempat. Bisa sih saya kopas dari mana gitu menurut ini digabungkan dengan, tapi ternyata penafsirannya salah karena kan saya tidak belajar soal itu gitu loh. Nah, sekarang adakah orang yang di Kalbar atau di Pontianak yang merelakan menghibahkan jiwa raganya atau waktunya gitu untuk mengkritis atau membedah puisi teman-teman secara akademis? Ya, itu siapa kira-kira Bang Don? Saya tanya Bang Don secara jujur lah, ada enggak? Nah, untuk secara akademis tentu adalah sarjana sastra. Ya. Tentu adalah keluaran lulusan dari Fakultas Sastra, kan? Bukan fakultas keguruan yang belajar sastra, beda. Kan? Okay. Outputnya adalah guru, bukan sastrawan. Setahu saya, ini mohon diluruskan dan orangnya masih hidup, ya kan? Bapak Profesor Dr. Haji Khairil Effendi. Secara akademis, menurut sepengetahuan saya, beliau S1, S2, S3-nya juga tentang bagaimana sastra dan kritisisme. Berarti ada orangnya kritik sastra salah satunya. Kalau bicara akademis nggak banyak lah berderet sarjana yang memang keluaran Fakultas Sastra boleh dianggap kritikus sastra secara akademis karena sebutan sastrawan juga ada pemilahan. Sastrawan secara otodidak, secara akademis, kritikus sastra secara akademis. Kenapa tidak ada kritikus sastra yang non akademis? Tentu dong. Konsep kerja boleh karena beda. Ini secara akademis, tapi ini tidak secara akademis. Tetapi hasil kritiknya itu persoalan bagi saya adalah bisa dipertanggungjawabkan justru secara akademis walaupun kritikus itu latar belakangnya non akademis. Nah, maka Creative Peoples untuk kasus Bang Diki ini tadi saya sudah pancing pengamat sastra dan pengamatannya sudah boleh komprehensif lah walaupun hanya diwakili sekelumit kalimat.
bagaimana pengamatan beliau dari koridor berlomba nasional sampai menyempit di kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi gitu kan. Nah, apakah tidak itu lebih diperdalam Bang Diki mengeluarkan pengamatan itu dalam bentuk kritik yang mau tidak mau secara alami nanti jauh hari saya sudah daulat. Karena saya memandang juga yang nama kritikus sastra apalagi secara akademis ini kurang eksistensinya terhadap bagaimana keberadaan dinamika karya-karya sastrawan yang ada secara otodidak ini dikritisi secara akademis sangat-sangat langka. Maka saya mendaulat. Ya udah Diki didaulat sekarang. Bang Don daulat sebagai kritikus sastra Kalbar. Ya kan? Nah, jadi kita mengisi kekosongan. Nah, makanya mulai hari ini gitu kan, barangkali kita support Bang Diki untuk mengisi ranah kosong ini, mengkritisi, dan beliau adalah kritikus sastra yang non akademik. Tapi saya jamin, insya Allah kita yakin Bang Diki akan mempertanggungjawabkan. Nah, karena kerja sebagai sarjana ekonomi juga menjadi koridor Bang Diki bagaimana diaplikasikan dalam konteks sastra. Secara akademis kan ada ilmu-ilmu akademis lewat sarjana ekonomi kan ada cara kerja ilmiah gitu kan bisa gitu. Jadi kita tidak mendikotomikan bahwa kritikus sastra bukan mendikotomikan bahwa mana klaimnya bahwa seorang kritikus harus sarjana. Saya mau lihat buktinya. Boleh tanding yang non akademis begitu kritikus. Ya kan dia bukan sarjana sastra, tapi kita bisa akui beliau sebagai kritikus sastra. Maka Kalbar saya pikir mudah-mudahan ke depan mumpung masih muda, kalau saya udah tua. Malas nulis. Nah, jadi itu berharap jadi Bang Diki apa yang kita lambungkan sekarang bahwa kita memang memerlukan sosok kritikus sastra disebut-sebut. Oke, orang bilang kemarin, mengapa selama ini tidak ada komplain? Kritikus sastra Kalimantan Barat adalah ODS almarhum. Mana ada komplain? Oh, Bang Odi itu bukan kritikus, dia bukan sarjana. Ayo. Tapi apapun yang dikritisi oleh almarhum Bang Odi, itu kita terima sebagai sebuah otokritik bagi kita, karya-karya kita yang dikupas, diulas oleh Bang Odi almarhum. Nah, beliau sudah almarhum, tidak ada lagi terjadi kekosongan dalam ranah mengambil peran mengkritisi sastra. Sekarang ada sosok, saya tahu bagaimana kualitasnya, saya jamin kualitas tulisan, redaksional, ejaan Anda selesai dan lulus Bang Diki. Tinggal lihat komen ya, ada yang ngamati tentang ini. Ya, jadi saya anggap itu sudah mudah-mudahan lah dalam setahun dan berikutnya kita sudah ada kritikus sastra. Kalaupun dia masih rendah hati dengan pengamat sastra, penyuka puisi, bodoh amat. Yang penting kita perlu sosok beliau untuk menyelamatkan sastra. Nah, itu satu hal. Mungkin nanti akan kalau ada komentar-komentar silakan nanti di kolom komentar ya. Nah, jadi lanjut. Sekarang ada hal yang mungkin bisa kita obrolkan bareng nih. Nah, ini kan memang pelupa ya. Apa yang melambung tadi. Selain itu, nah sama dengan kira-kira masalah kritikus sastra harus akademis dan sebagainya. Bagaimana tadi pengamatan Diki soal bagaimana karya sastra di luar dari Kalbar, kualitas dan sebagainya. Sekarang kira-kira ini sekadar wacana lah ya. Misalnya gini, karya sastra geliatnya ini per detik lahir puisi. Kita fokus puisi. Mungkin nanti sampelnya ke karya sastra yang lain, tapi ambil dulu dari puisi. Banyak setiap detik baik di medsos, tiba-tiba ada antologi puisi si Anu sudah buku ke 15 dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya itu lama. Siapakah? Apakah harus ada semacam lembaga ataupun wadah forum untuk melegitimasi karya ini adalah ini karya puisi, ini bukan puisi. Walaupun di buku antologi puisi, siapa yang bisa mengurasi? Kalau istilah kita kurasi, siapa yang bisa menyeleksi? Loh kan buku-buku saya. Ya.
duit saya terbitkan sendiri. Nah. Ini saya buku puisi, tapi secara kacamata akademis dan non akademis, tapi kita paham bahwa ini bukan puisi karena syarat puisinya masih ini secara teori sebelum teori puisi tumbang. Siapa yang punya peran di situ? Apakah kita sebut sekarang Balai Bahasa ada di Kalimantan Barat? Setiap provinsi ada yang nama Balai Bahasa walaupun tidak seluruh provinsi. Apakah Balai Bahasa punya peran? Bagaimana karya-karya sastra yang ada di Kalimantan Barat, khususnya kasusnya adalah buku puisi, antologi puisi yang ada di Kalimantan Barat menjadi koleksi Balai Bahasa dengan dibeli, dikoleksi, atau siapa yang menerbitkan antologi menyerahkan ke Balai Bahasa untuk dilihat bagaimana karya saya secara akademis, apakah ini puisi atau bukan, apakah di antologi puisi saya ternyata ada yang bukan, tidak termasuk puisi dan sebagainya. Nah, kita bicara kualitas. Secara kuantitas itu tadi, setiap detik lahir puisi, mungkin setiap tahun ada 15-17 judul puisi dari 17 orang yang berbeda-beda, tapi kualitasnya siapa akan menjamin? Kasihan dong orang yang membaca itu dan tidak tahu, punya dasar belakang tentang teori puisi, menerima bahwa itu mentah-mentah itu adalah puisi, padahal bukan. Yang menyesatkan siapa? Kira-kira itu. Saya tidak punya rumusan pertanyaannya. Apa yang anda mengomongkan ini, kira-kira silakan dikisahkan tentang itu. Kita bicara tadi konteksnya bagaimana mempertanggungjawabkan atau mempertanyakan dan menjaga kualitas tadi, khusus puisinya. Jadi kalau saya pribadi bicara soal kualitas nih Bang ya, gini. Substansinya seperti ini. Saya punya pandangan bahwa saya ganti. Saya tidak berani nyebut Indonesia, saya tidak berani nyebut Kalbar, saya tidak berani nyebut Pontianak. Saya nyebut negara Konoha. Saya nyebut negara Konoha karena saya terus terang belakangan ini takut Bang Don. Takut saya terus terang. Saya negara Konoha. Jadi gini, di negara Konoha, menurut saya, asalkan dia punya uang, dia bisa mendanai bukunya, dia bisa memberikan label apapun terhadap bukunya, gitu loh. Artinya siapa yang punya uang, dia bisa setiap tahun memproduksi buku itu, gitu. Balik lagi, siapa yang akan ngoreksinya nih, gitu. Nah, makanya quality control ya. Makanya di negara Konoha ini, saya pribadi saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dan tidak pernah ada sosialisasi. Siapa sih harusnya? Tidak ada sosialisasi kan? Siapa sih? Kita bertanya kan? Gitu loh. Atau memang di Konoha ini memang hal yang lazim. Jadi ya kalau ada orang ngaku karyanya puisi, ya udah ngaku aja. Kalau tepuk dada aku seniman, ya terima aja. Dia seniman. Apakah harus seperti itu? Nah, sekarang kayak Bang Don bilang, sastrawan itu dibedakan. Pertanyaan saya sekarang, sastrawan dibedakan itu kan, saya lama juga saya nyimpan pertanyaan ini. Ini yang memilah-milah, yang berhak mendefinisikan sastrawan ini siapa? Gitu loh. Siapa yang berhak memilah ini? Oh, Diki bukan sastrawan, Bang Don sastrawan, atau siapapun itulah, gitu loh. Ini siapa sebenarnya yang boleh gitu? Nah, di Konoha ini tidak pernah ada satu penjelasan yang utuh terhadap dunia kepenulisan, khususnya sastra. Hal-hal yang substantif dan esensial. Itu. Prinsip itu. Ya makanya saya tidak berani nyebut Indonesia, saya tidak berani nyebut Kalbar, saya tidak berani nyebut Pontianak. Saya sebut saja Konoha. Gitu. Jadi terus terang pertanyaan itu sampai yang berwenang punya penjelasan, barulah itu terjawab Bang Don. Yang awam-awam gini ya Bang Don, gini ya. Sekali lagi saya disclaimer, saya tidak nyebut negara ini, bukan di Indonesia. Ini bukan di Indonesia. Artinya gini. Yang lapar seperti kita nih Bang Don, yang lapar seperti kita nih berkoar-koar lah. Yang kenyang ya santai-santai lah. Gitu aja Bang Don. Itu aja yang bisa saya itu. Jadi terlepas dari tanggung jawab siapa, ya itu tadi ya, karena barangkali kalau kita berdua ini kenyang, kita tak peduli.
Bisa jadi Bang Don kalau kita nih di negara Konoha kita nih orang Konoha, habis itu kita nih kenyang, kita dapat fasilitas, bodoh amat mungkin nama manusia kan, iyalah. Nah gitu Pak. Jadi ya balik lagi bagaimana itu kualitasnya, bagaimana buku ya itu tidak akan terjawab sampai adanya yang legitimate ya gitu aja sih. Ada legitimasi. Nah, ini menjadi kerisauan kita bersama sepertinya, dan orang-orang warga Konoha yang sama persepsinya gitu kan. Jadi persoalannya kan kita tadi, kalau kita dikotomikan bahwa ada sastrawan akademis, ada sastrawan otodidak, mana yang lebih bagus, mana yang lebih berhak menyandang gelar sastrawan, itu saya pikir jalan sederhana adalah kembali ke kamus. Selama belum ada perubahan pengertian bahwa buka saja yang namanya kamus, ya kan. Sastrawan adalah orang yang karyawan, orang yang menghasilkan karya sastra. Kan sejalan dengan seniman apa sih? Orang yang menghasilkan karya seni. Kan tuh, bla 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 bla, semuanya pun tinggal copy paste istilahnya. Nah, kalau menurut kamus itu tentu secara realistis, secara empiris, bahwa kalau tadi aku seniman, tinggal tanya balik mana karya seninya, kan gitu. Aku penyair, mana puisinya? Aku sastrawan, mana karya sastranya? Semua boleh tepuk dada, tetapi tidak selesai di situ. Pertanggungjawaban tepuk dadanya, bukti karyanya apa, kan gitu. Maka secara otentik saya mengabadikan seniman adalah itu dalam puisi menjadi itu. Menjadi seniman adalah tidak ada karya, tidak ada seniman. Nah, tidak ada karya, tidak ada penyair, tidak ada karya, tidak ada sastrawan dan sebagainya. Maka indikatornya adalah keberadaan masing-masing sebutan seniman, sastrawan, kritikus dan apa, ada karyanya. Kalau tak ada karya, tak ada seniman, tak ada yang namanya pelakunya. Nah, jadi itu batasannya, sehingga kita tidak disibukkan otak kita nih dikotomis. Otodidak, akademis, akademis. Yang penting karyanya mana. Dan dengan adanya karya ini kan dilempar ke publik, maka publik akan menilai, akan mati sendiri, akan hidup sendiri karya ini ketika dapat penilaian masyarakat. Masyarakat bisa nilai, ini apaan nih, bukan, ini bukan. Masyarakat, kalau memang ada karyanya, ada kita kesempatan untuk mengulas. Nah, sekarang kan persoalan kita mencari lembaga yang legitimate. Tadi saya sudah menyebutkan salah satunya adalah yang berkapasitas terkait itu adalah Balai Bahasa dimanapun, termasuk di Kalimantan Barat. Kemudian ada lembaga, ada sarjana-sarjana sastra, seni, ya kan? Itu loh semestinya. Tapi apakah mereka secara sengaja jemput bola? Apakah kita harus nyamperin mereka? Nah, mekanismenya seperti apa? Bicara lagi, siapa yang harus duluan, kan repot. Tetapi kita di Konoha memang gitu kan. Nah, gimana respon bebasnya? Intinya gini Bang Don, kalau yang berhubungan sama yang tadi Bang Don sebutkan lembaga-lembaga, saya tidak berkomentar langsung. Ya. Saya tidak. Oke. Tapi esensi. Tapi tanpa label lembaga itu. Gini aja lah, yang mudah. Ingat tak? Berapa waktu yang lalu kan saya ada kirimkan screenshot ke Bang Don nih, ada sastrawan nih, pengkategorian sastrawan apa ya? Lupa saya. Apa penobatan ya, kayak penobatan. Kayak apa, angkatan kali ya? Angkatan tahun sekian gitu ya. Kan saya nanya sama Bang Don. Kok enggak ada yang ngajukan Bang Don? Oh, yang itu. Bantuan itu kayak apa? Coba ya, tar saya. Apa Mbak Putri yang penganugerahan ya? Iya, penganugerahan. Penganugerahan sastrawan itu ini, baik yang secara komunitas maupun personal, ya kan? Nah, dia risau Bang Riki risau ngapa Bang Don enggak ngajukan, atau kok nama Bang Don enggak ada? Ya karena secara pribadi kan kita siapa gitu nih. Nah, di Konoha nih. ya enggak, maksud saya dalam arti kalau Bang Don udah, kalau buat saya pribadi Bang Don udah masuk kategori sastrawan, udah masuk kategori penyair buat saya pribadi. Nah, masalahnya sekarang
sekarang gini lah. Sekarang orang literasi ataupun orang yang suka puisi ataupun yang nggak tahu Bang Don di Kalbar nih siapa itu dalam bahasa saya anak bayi mungkin nggak tahu. Anak bayi nggak tahu tuh, udah jelas nggak tahu dia. Nah, istilahnya Bang Don punya nama besar di situ gitu ya. Ini saya nggak bermaksud muji nih ya, pokoknya kita bicara kasus ya lah. Kalau nyebut orang nanti komplain ya, orang kan. Ya udah. Terus seterkenal itu Bang Don, tidak ada yang ngajukan. Kalau seandainya yang boleh ngajukan tuh pribadi, saya yang ngajukan. Apa aja boleh pribadi atau harus komunitas atau lembaga yang punya stempel? Itu dia. Ada yang ngerti juga. Itu dia. Ya kan? Terus gimana? Terus saya kan dulu yang ingat gak Bang Don datang ke rumah saya waktu kita makan Indomie sampai subuh tuh. Kan itu saya Bang Don kayaknya ada lah itu tanda penghargaan pemerintah untuk seniman. Ingat gak Bang Don? Cuman itu kan harus pakai tim kata Bang Don kan? Iya. Ya kan? Nah, tapi balik lagi siapa yang peduli nih? Gitu loh. Siapa yang mau ngajukan? Makanya saya bilang kalau pribadi sudah saya ngajukan dah. Gitu ya balik lagi. Jadi kalau misalkan yang itu gampang sekali lah Bang Don. Karena ini terkait juga dengan apa yang kita omongkan dari awal tadi. Soal keberadaan, soal dinamika, bahwa ada gitu loh. Ada Prodono, ada Diki, ada yang lain-lain yang memang terbukti ada karya kan gitu. Dia ada puisi berarti dia memang penyair. Walaupun satu sampai tidak terhingga. Kalau banyak-banyak kan, apa kata Pak Muda? Ada duit dah tuh. Bikin buku tak bisa ngemis-ngemis, harus punya modal kan gitu. Nah, itu juga itu satu hal. Tapi kita bisa mengklaim atau disebut penyair kalau ada puisi, ada bukti karya. Nah, ya kan? Nah, jadi persoalan kemarin penganugerahan kah, penghargaan kah, pengajuan bahwa ini berhak mendapatkan nominal sekian, penghargaan sebagai sastrawan Kalbar. Nah, secara pribadi saya tuh enggak ngeh yang gitu-gitu. Ya udahlah bilang gitu kan. Maka di dalam itu kita tak dalam puisi menjadi saya, kita tak perlu berkuar-kuar bahwa aku ini, biarkanlah sejarah saja yang mencatatnya. Tetapi secara kontribusi sedikit pun seperti sebutir, mungkin sepersekian sebutir pasir di laut, saya ada kontribusi di Kalbar. Memang puisi tidak akan mengubah apa-apa, tapi dengan puisi sedikit banyak kita sudah saling merangkaikan, ya kan, semacam puzzle kita melengkapi puzzle yang masih belum lengkap. Tapi untuk itu Diki, terima kasih apresiasinya. Dan bagi saya pribadi sekaligus saya ndak ngeh yang gitu-gitu. Nah, ikut lomba yang ada duit itu ini, dapat mengajukan diri bahwa sebagai sastrawan Kalimantan Barat, langsung saya ada predikat, ya kan, dikasih selempang. Udah yang gitu-gitu dan ndak ngeh lah saya. Kan Bang Don berhak. Ya memang. Tapi tadi siapa yang peduli kalau memang itu harus orang lain bukan diri kita sendiri. Saya itu memang tidak mau nak ngemis kayak gitu. Udahlah, yang penting kita bisa berbuat baik, berkarya dan bermanfaat. Saya pikir itu dulu. Persoalan kita mau disebut sastrawan ke apa itu label-label yang memang tidak esensial. Kita coba di ngompor ini kita bicara hal-hal yang esensi, lebih dalam, substansi yang prinsipil. Yang kulit-kulit luar tuh ya, bagaimanalah, mudah-mudahan dari sini kita akan mendapatkan respon. Mudah-mudahan hari ini kita minta siapa yang punya legitimasi, tolong dong karya-karya sastra yang mana itu coba tidak menyesatkan generasi penerus yang tak paham tentang puisi, bahwa dia tahu ini puisi ini bukan dan sebagainya, karena sudah ada semacam rekomendasi, minimal rekomendasi, itu bukan stempel sah, tapi rekomendasi bahwa ini buku puisi ini masih ada kekurangan. Dan tradisi untuk bedah buku, membahas karya, mestinya itu datang dari inisiatif penulis. Saya ada puisi loh, tolong dong dibedah, kayak gitu. Kalau saya alhamdulillah sudah 4 pakar yang membahas puisi Singkawang, antologi Sajak Pradono. Mantap. Mau itu puisi atau tidak ya, beliau udah akademis semua, dokter dan membahas buku Singkawang kan gitu. Walaupun cuma satu. Ya kan? Nah, tapi mau cetak banyak-banyak ada duit dah tuh. Iya Pak Muda ya. Nah, nanti Pak Muda kita ngobrol sini soal musik dengan Bang Ferdi. Tenang. Sekarang kita puisi dulu ya, sastra dulu. Nah, jadi itu silakan Bang Diki, kira-kira apa sih yang masih melambung di otak kita nih yang harus kita keluarkan nih? Kita panas-panaskan di ngompor nih. Kira-kira apa lagi lah?
Paling itu ya sih, balik lagi kayak event-event ya. Event. Kayak event-event Literasi kan. mungkin kita boleh senggol-senggol, dia kan sastra. Apa sih beda ya menurut Bang Diki? Literasi Bang Doni kalau mancing luar biasa. Kalau mancing ini luar biasa. Artinya event yang udah berjalan tuh sebenarnya bagus-bagus ya. Bagus. Cuman memang kan kalau orang-orang kayak kita nih, kita agak spesifik, bukan sok-sok sih. Bukan sok-sok mau nyesoknya isi paling sastra, si paling sastra. Kan pengamat, kan kritikus. Enggak juga gitu. Maksudnya saya tuh bermimpi ada event kayak gini, Bang Don. Event sastra. Narasumbernya sarjana sastra murni. Sarjana sastra murni, dan dia ngasih tahu gitu. Ngasih tahu kalau berdasarkan teori itu bagaimana puisi itu dan lain-lain dan sebagainya gitu. Kalau membuat novel seperti apa, buat puisi, cerpen dan dia mencontohkan mungkin ada beberapa yang bisa kita jadikan rujukan gitu. Gitu loh. Saya tuh seperti itu. Nah, yang pernah saya ikuti sepanjang dari 2015 ya sampai ini kan, menurut saya belum ada. Sekarang saya tanya Bang Don, ada enggak? Ada atau enggak itu ya Bang Don? Kalau memang tadi jawab, atau mungkin saya yang enggak ikut. Nah, bisa jadi saya yang mungkin dijawab balik. Kayaknya ada sih. Di mana tuh? Di mana? Biasa aja. Cuma itu tadi tetap karena mungkin kita kerisauan yang sama. Saya tidak bisa mendapatkan bahwa ini loh event literasi yang kira-kira sesuai dengan pengertian literasi itu sendiri gitu kan. Nah, saya aja antara literasi dengan sastra saya masih ngotot. Lama-lama kalau kita lambung-lambungkan literasi, orang tak pasti lagi menyebut sastra. Maka saya tetap komit, sastra tidak boleh hilang, ya kan? Literasi silakan jalan, sastra tidak boleh hilang. Maka saya tetap, kita yang bagi-bagi orang yang memahami esensial bahwa sastra itu bagiankah dari literasi, bahwa sastra itu berbeda dengan literasi. Jangan kita kasihkan literasi, kita lupa bahwa ada yang namanya sastra gitu. Nah, mengenai event-event yang ditanyakan Diki, kalau kita bilang ada ya ada. Tapi lagi-lagi siapa yang bisa mengatakan bahwa event literasi yang ada ini sudah memenuhi standar kualitas dan sebagainya yang pas dengan program literasi itu sendiri. Evaluasinya kita pun tidak tahu, kita tidak pernah diajak. Itu masalahnya. Di mana kekurangannya, apa yang sudah lebih, mana yang harus kita lanjutkan. Nah, persoalan bahwa apakah yang dinamakan literasi itu hanya buku? Tidak. Kembali sajalah apa sih namanya literasi, kan luas gitu kan. Bukan hanya bahwa literasi kita sudah melakukan gerakan literasi karena kita sudah gemar membaca, gemar menulis, gemar menghitung dan sebagainya. Kan tidak sesederhana itu gitu kan. Nah, jadi kalau mengatakan bahwa event literasi itu ada, ya memang ada. Bukan, maksud saya gini, event khusus sastra yang narasumbernya orang sastra, sarjana sastra, yang mengajarkan mengajarkan pesertanya soal sastra. Makanya mungkin ada gak Bang Don? Ada ya berarti? Ada. Berarti artinya salah satunya, ini sekali lagi saya harus menyebut apa yang dilakukan Balai Bahasa. Salah satunya adalah memberikan sosialisasi, memberikan pengayaan pembelajaran tentang sastra khususnya yang menjadi ranah mungkin di Balai Bahasa, dengan mengundang para aktivis baik perseorangan ataupun komunitas sastra di Balai Bahasa atau di tempat mana, tetapi panitia pelaksananya Balai Bahasa, dan Balai Bahasa itu tadi mendatangkan expertnya, mendatangkan pakarnya yang jelas-jelas secara akademis. Kalau saya mau menyebutkan satu persatu saya tak hafal, tapi saya yakin itu ada berarti ya. Boleh ada rujukan, dan saya pun jarang-jarang, apakah karena tidak tahu kemudian tidak diajak, ya kan, atau gimana loss. Tidak semua kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga itu saya hadiri. Berarti yang tapi saya yakin itu ada dan memang pernah ada gitu. Yang Bang Don bilang tuh idealnya. Iya, seperti kan pertanyaan kunci. Sebuah kegiatan event sastra yang menghadirkan ahli sastra secara akademik, ya ada.
Ada ya, oke. Ada. Oke, berarti siapa orangnya, saya yang kapan, salah, gitu. berapa kali. Nah, mungkin nanti kita bisa cek datanya. Ya kan itu. Nah, jadi sama dengan kita, bukan hanya Diki saja. Kita banyak yang los juga gitu kan, nggak ikut, nggak tahu karena kita nggak ikut, atau sudah tahu tapi barang sudah selesai, kan gitu. Nah, jadi itu termasuk tadi dinamika gitu kan. Kita mengkritisi dinamika sastra tadi. Salah satunya itu baik event, baik pengkaryaan, ya kan. Nah, apakah aktivitas penyairnya, sastrawannya itu sendiri ada? Cuma persoalannya kan balik-balik secara esensial. Siapa yang memberikan legitimasi? Siapa yang memberikan rekomendasi bahwa ini benar loh sastrawan, ini loh penyair, ini loh karya buku karya puisi, buku karya sastra yang betul-betul sastra, yang betul-betul puisi, yang betul-betul sastrawan. Saya pikir gampangnya, saya kadang buka kamus, apa sih yang dimaksud dengan seniman? Apakah aku termasuk seniman ya? Wah, aku cuma puisi. Kalau seniman kan karya seni di luar puisi dong. Saya tak paham musik, tak paham itu ini, cukuplah bahwa aku penulis puisi atau penyair. Toh belum sastrawan karena nggak jago cerpen, nggak jago drama, nggak jago prosa dan sebagainya. Tapi secara kamus itu ada pengertian. Makanya itu tadi saya berkata, ya udah biar 1 sampai tak terhingga ada karya berarti boleh mengklaim, boleh diklaim bahwa dia sastrawan, dia penyair karena ada karyanya. Nah, yang ngaku-ngaku itu, nah kadang-kadang tak ada karyanya mana gitu loh. Sama ini kegelisahan saya juga nih. Yang berikutnya nih, yang berikutnya nih Bang Don. Berapa kali saya lihat postingan Bang Don dari tahun lalu lah. Kalau postingan Bang Don tuh Bang Don jadi juri. Itu kan ada saya masuk kan di artikel saya yang saya tunjukkan ke Bang Don tuh, Bang Don jadi juri. Saya mikir gini. Penyair konsisten, udah jadi sastrawan, udah masuk lah dalam perspektif saya ya, dalam perspektif saya. Saya disclaimer ya dari perspektif saya. Ternyata di negara Konoha, namanya Pradoni. Nah, si Pradoni ini penyair sastrawan. Tetapi ternyata sudah sekaliber itu. Jatuhnya cuma jadi juri. Maaf Bang Don, bukan merendahkan, bukan merendahkan profesi jadi juri gitu. Maksudnya si Pradoni yang dari negara Konoha ini berhak mendapatkan sesuatu yang lebih ketimbang jadi juri. Gitu loh. Jadi pertanyaan saya, ini serendah itukah penghargaan Konoha terhadap warganya? Ya, warganya kan, warganya itu Konoha, ya, warga Konoha. Nah, gitu. Itu sih Bang Don. Jadi bukan berarti pekerjaan sebagai juri itu rendah, tidak. Iya. Bukan itu maksudnya. Iya, itu enggak esensi. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya ya sekaliber si Pradoni ini di negara Konoha. Kok ujung-ujungnya jadi juri tok gitu. Saya pernah gini Bang Don, saya pernah baca satu komik Jepang namanya Hikaru's Go. Hikaru's Go itu ada nama, dia kayak permainan catur, dia kayak Othello tapi bukan Othello, dia hitam putih gitu. Kalau itu benar, jadi biasanya kan pengarang manga Jepang itu mereka riset juga. Nah, pemain Go, catur Go itu yang ada di sana itu ada asosiasi dan pemainnya dibayar. Pemainnya dia digaji untuk main Go. Bayangkan tuh, digaji untuk main Go gitu loh. Ya mungkin main ya tuh. Saya nggak tahu kalau catur, gitu. Saya kurang paham ya, saya nggak tahu. Pokok main lah. Ya. Tapi kalau di yang saya baca seperti itu, saya berpikir gitu kan. Peran Go di masyarakat Jepang, saya nggak tahu sekuat apa gitu. Tapi terlepas apakah itu menjadi sesuatu yang berpengaruh di Jepang sampai dia digaji, itu kan hebat sekali gitu. Nah, balik lagi di negara Konoha ini, si Pradoni ini menggaji diri sendiri. Itu pun kalau ada job. Iya, itu. Nah, jadi ujungnya jadi juri yang tertinggi. Itu yang saya bertanya-tanya gitu. Oke. Tapi semoga yang di komik yang saya baca tuh salah gitu. Saya berharap komik yang saya baca tuh salah gitu. Nah,
Jadi ya saya nggak tahu sekarang Bang Don sebagai pelaku gitu kan. Apa yang Bang Don rasakan? Happy ya. Happy. Kemudian santai-santai saja karena saya potensial migrain. Kalau saya mikir hal yang memang tak harus saya pikir, tapi mau tak bisa tolak migrain saya datang, kan saya yang nanggung. Yang saya pikirkan tak terwujud gitu kan, ngapain gitu kan. Nah jadi itu biarlah ikhlas bagaimana ya, gitu ya? puisi saya menjadi di buku Singkawang itu salah satu, kita tidak perlu berkoar-koar siapa kita, tapi biarlah sejarah yang akan mencatatnya. Itu tetap menjadi filosofi saya, walaupun dianggap ada klise itu, udah zaman, bodoh amat. Tapi itu prinsip saya. Nah persoalannya justru saya memikirkan hal di luar diri saya. Abang sering berpikir berapa kali kota kabupaten misalnya provinsi Indonesia mengadakan hari jadi kota kabupaten, hari jadi negara dan sebagainya. Adakah di satu segmen acara seremonial itu anugerah seniman budayawan Konoha dan di bawah daerah-daerah bawah? Ada tidak? Ada dulu kali. Orang bilang ada dulu. Artinya itu harus konsisten sampai mati. Karena senimannya ada sampai mati. Tidak ada SK pensiun. Dan tetap berkarya dan berkontribusi terhadap daerah di mana dia dilahirkan, di mana dia berada. Termasuk untuk negara dan bangsa Konoha. Keluar. Tapi balik ke kampungnya, balik ke negara, daerahnya tetap jadi anjing kurap. Tetap jadi kucing kurap. Nggak dianggap, nggak dipandang. Padahal dia keluar negeri kampungnya bawa nama daerah. Nggak mungkin dia jelek-jelekan daerah dengan karya dia gitu. Dan orang luar justru mengapresiasi. Udah tahu nih ada nih si A nih, karyanya ini nih, ayo kita undang ke sana. Bawa nama negaranya kan. Tapi balik kampung tetap jadi kucing kurap. Oh iya, yang kan itu. Nah, yang Bang Don pernah saya wawancara itu ya, nah, di artikel ya. Jadi itu, jadi ini tanggung jawab siapa? Ini hak siapa, kewajiban siapa, peran siapa. Biarlah setelah ngompor ini sejarah akan bergulir. Dan apakah itu akan mentok ke kita, ke Diki, ke Pradoni tadi, ya kan, ke siapa-siapa personal kita ini, bodoh amat lah. Tapi apa yang kita risaukan itu setahun 2 tahun ke depan mudah-mudahan bisa terwujud. Karena itulah esensinya, bahwa bagaimana orang bilang negara itu hadir gitu. Ya kan? Karena yang mendirikan negara ini kan bukan yang dar-der-dor perang. Juga ada seniman, juga ada petani, juga ada orang-orang di luar militer yang mendirikan negara ini, berjuang, berhak ya kan mendirikan negara ini. Nah, kan itu persoalan, termasuk seniman. Tidak kecil peran seniman untuk menegakkan negara kesatuan Republik Konoha. Kan itu tadi. Nah, tidak bisa klaim. Contoh pahlawan. Pahlawan itu kalau sudah disebut pahlawan, dia sudah dar-der-dor perang dengan senjata real, lalu mati, disebut pahlawan. Kenapa kita jauh-jauh berpikir? Buka kamus lagi. Pahlawan bahasa Inggrisnya apa? Hero. Ada hero, ada superhero. Contoh Superman. Superman itu disebut superhero, tidak sekadar pahlawan, tapi pahlawan super. Justru saat dia hidup-hidupnya lah dia disebut pahlawan. Kalau dia mati, tak akan menyelamatkan orang yang jatuh ke jurang, yang mau ditembak. Nah, pengertian pahlawan saja sudah bias. Pahlawan sama dengan orang yang berjuang, dar-der-dor, perang dan mati, baru layak disebut pahlawan. Padahal ibu kita yang masih hari ini itu pahlawan terbesar yang masih hidup. Ya, pahala orang yang berpahala, baik hidup ataupun mati, kan gitu. Nah, itu dulu, ini kan persepsi, literasi kita kan. Bagaimana literasi itu saya pikir adalah revolusi pemikiran, bukan hanya program buku, program diskusi, sastra, literasi. Artinya, pemikiran kita, mindset kita berubah tidak? Gitu. Artinya kan jangan nunggu mati baru dihargai sebagai penyair. Nah, dan hanya sekeping piagam penghargaan. Dengan uang semenominal sekian, satu hari dapat cuma untuk 2-3 kilo beras. Segitukah penghargaan?
Maka tak usah mikir yang gitu, migrain kamu. Saya tuh tidak migrain kalau yang ini Bang Donar, darah saya naik. Walaupun itu enggak terjadi di saya karena kan kalau saya pribadi sastrawan bukan, penyair bukan. Aku gitu. pun bukan sastrawan. Gitu. Aku tukang ngompor ya. Cuman jadi itu ya. Kerisauan saya lah. Itu ya sih. Ya, artinya creative people ya yang akan menilai, yang akan mengapresiasi, apalagi yang menyimpulkan gitu. Kita bukan ahli menyimpulkan, kita cuma ahli ngompor, ya kan? Ngobrol menurut porsi semboyan kita nih. Kalau saya lambungkan, salam ngompor panas selalu. Nah, kita panas dan ini udah panas nih. Pontianak aja panas nih, hujan panas. Jadi creative people. Apapun yang kita obrolkan di sini adalah obrolan kita bersama yang dipilih oleh creative people sendiri. Kalaupun ada hal-hal yang sangat urgen, sangat prinsip, esensial, substansial, silakan di kolom komentar. Nanti tayang di Siberdaya TV setiap Senin. Ya jam-jam maghrib lah, pas maghrib 18.20 WIB gitu ya. Nah, pantengin setiap Senin insyaallah. Ya kan, di Siberdaya TV channel YouTube-nya. Jadi apapun persoalan ini, walaupun sudah berlangsung, baru nonton, apapun aspirasi yang mengganjil di hati, di benak creative people, silakan masukkan di kolom komentar. Insya Allah nanti adminnya akan merespon ya. Dan barangkali akan mengusulkan siapa-siapa lagi sih kira-kira yang bisa kita undang, kita ajak jadikan kawan ngobrol. Silakan untuk request lah di Siberdaya TV di episode ngompor ini ya. Dan ngompor sebagai pengetahuan bersama lah, mengulang sekadar mengingatkan bahwa judulnya ngobrol menurut porsi. Nah, kita bisa datangkan orang per orang sebagai personal, kita datangkan orang dalam kapasitas mungkin pejabat, mungkin mewakili lembaga, silakan. Tapi intinya isu-isu apa yang layak kita angkat dalam kepentingan kita memberikan pelajaran, pencerahan, informasi, wawasan baru, ataupun yang belum tahu kita mesti memberitahu masyarakat. Silakan ajukan isu-isu, topik-topik apa sehingga kita mencarikan kira-kira siapa kapasitas kawan ngobrol yang bisa kita hadirkan di sini. Barangkali tak banyak yang bisa kita simpulkan, memang kita tidak menyimpulkan. Silakan creative people untuk dari banyak kita ngalur ngidul bedabel kita nih di warung kopi nih, ada enggak hal-hal esensial, kalimat-kalimat pendek singkat atau separagraf 2 paragraf untuk dari Bang Diki persoalan ini, sehingga ini berlaku untuk setelah ini kedepannya orang akan apa yang diomongkan dengan Bang Diki ini sebagai closing statement kan apa kan enggak cocok gitu ngobrol kayak gini ada closing statementnya. Kau kayak enggak gitulah kira-kira, karena kita dibatasi waktu juga kan gitu. Kalau dari saya sih creative people. Nah, jadi creative people kalau dari saya sih satu ya. Ini kalimat favorit saya nih. Ini karena berdasarkan pengalaman nih. Berhentilah berharap sama makhluk. Berharap sama Allah Subhanahu wa taala aja udahlah, itu udah paling bagus. Itu ya, jangan berharap sama makhluk, bikin kecewa. Lillah, salaman lo gitu. Lillah. Dalam perjalanan saya ke sini nih, ke studio nih, itulah, jangan berharap, jangan berjanji nanti kita kecewa, nanti kita mengecewakan. Kita pasrah, tawakal, ikhtiar saja bahwa yang terjadi itulah milik kita. Ya kan gitu. Nah, jadi percaya takdir, jangan berharap, jangan bergantung sama orang lain. Insya Allah akan ada jalan keluar setiap masalah. Saya pikir itu juga, saya pun tidak punya kata penutup dan sebagainya. Tapi insya Allah. Dan ingat Bang Diki bahwa Bang Diki ini tidak hanya sekali ini. Kapan-kapan misalnya ngompor, ingin ngajak ngobrol dengan topik yang lain lanjutan apakah hal-hal yang di luar yang malam ini kita bicarakan pun tidak masalah. Mohon kesediaan dulu. Jadi jangan kaget nanti. Tinggal kita menyesuaikan Bu manajer. Beliau di atas maghrib lah gitu ya, jam malam gitu, karena udah sebagai buruh ya. Nah, kita juga buruh walaupun sendiri. Yes. Baik, creative people, terima kasih semuanya. Sebelum lupa, pantengin terus ngompor di Siberdaya TV di setiap hari Senin 18.20 waktu Indonesia Barat.
silakan kalau ada apa sesuatu request ataupun tanggapan terhadap ini dan ke depan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Nanti kita serukan lagi. Salam ngompor panas selalu sebagai penutup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bang Diki Armando. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam ngompor panas selalu.